Indonesia adalah negara yang terkenal dengan banyaknya sumber daya alam. Alam dan kepulauannya yang indah sepertinya menjadi undangan bagi orang luar negeri untuk mengunjungi Indonesia. Namun, mereka tidak menggubris tentang bagaimana sumber daya manusia di Indonesia. Itu sebabnya pemerintah tidak akan pernah habis untuk selalu meningkatkan sistem pendidikan untuk mendukung sumber daya manusia. Tidak semua orang ingin tahu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa pengunjung atau wisatawan hanya akan terpesona dengan alam tanpa melihat sisi edukasi dan pendidikannya. Berikut ini 10 fakta tentang pendidikan di Indonesia yang dikutip dari edu1.com. Kurikulum. Indonesia telah mengubah kurikulum kurang lebih 9 kali sejak tahun 1947 hingga tahun 2017. Indonesia telah mengubah kurikulum sebanyak kurang lebih 9 kali dan Indonesia telah menerapkan 10 kurikulum. Berikut adalah daftar kurikulum di Indonesia. Tahun 1947 diberi nama Kurikulum Rencana Pelajaran. Tahun 1952 diberi nama dengan Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai. Tahun 1964 diberi nama Kurikulum 1964. Tahun 1968 diberi nama Kurikulum 1968. Tahun 1975 diberi nama Kurikulum 1975. Tahun 1984 diberi nama Kurikulum 1984. Tahun 1999 Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Tahun 2004 Kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2006 Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tahun 2013 Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dikarenakan Menteri Pendidikan selalu berubah dan mereka menemukan bahwa kurikulum yang digunakan pada saat itu tidak efektif. Itulah sebabnya ada begitu banyak perubahan dalam kurikulum selama 50 tahun ke belakang. Posisi 69 dalam Indeks Pembangunan Pendidikan. Berdasarkan Indeks Pengembangan Pendidikan yang dilaporkan oleh UNESCO pada tahun 2011, Indonesia berada di posisi ke-69 dalam pengembangan pendidikannya. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan juga menyatakan bahwa 4 anak putus sekolah setiap menit di Indonesia. Alasan paling utama mengapa anak-anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Siswa paling bahagia di dunia. Bergantung pada survei yang dilakukan oleh PISA, Program Penilaian Siswa Internasional, pada tahun 2015, siswa Indonesia adalah siswa yang paling bahagia di dunia bila dibandingkan dengan siswa lain yang ada di luar negeri. Meskipun tes akademik menunjukkan hasil yang buruk bagi Indonesia, tetapi ada kabar baik untuk kondisi mental atau pelajar Indonesia. Itulah sebabnya mereka dikategorikan sebagai siswa yang paling bahagia di dunia. Pelajaran yang paling adalah sains eksak. Di Indonesia, sebagian besar siswanya belajar ilmu pasti di sekolah. Sistem pendidikan mendorong siswa untuk belajar banyak ilmu pasti daripada keterampilan praktis. Tiap siswa memiliki kemampuan berbeda untuk menerima materi. Sejumlah siswa lebih suka belajar seni daripada belajar matematika atau fisika. Jika Anda mengenali, Anda belajar ilmu yang lebih tepat daripada olahraga fisik atau seni selama kehidupan di sekolah Anda. Anda tinggal di kelas selama 5-7 jam di sekolah dan pergi selama kurang dari 45 menit waktu istirahat. Itu sebabnya Anda merasa sangat bosan di kelas. Anak di bawah 7 tahun boleh sekolah. Di Indonesia, sebagian besar orang tua sudah mengirim anak-anak mereka di usia 3 atau 4 tahun. Hal ini karena mereka ingin anak-anaknya belajar lebih awal. Sebagian besar orang tua terobsesi untuk membuat anak-anak menjadi multitalenta. Dengan demikian, mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah musik, sekolah matematika, atau kursus bahasa Inggris setelah sekolah. Banyaknya anak tidak melanjutkan studi karena faktor ekonomi. Anehnya, ketika orang-orang ekonomi menengah suka mengirim murid-murid mereka ke sekolah pada usia dini, masih ada jutaan remaja dan anak-anak tidak dapat melanjutkan studi mereka. Anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan. Itu sebabnya ada begitu banyak pekerja anak di Indonesia. Mereka cenderung bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka daripada belajar di sekolah.
beberapa guru tidak cukup berkualitas. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menunjukkan bahwa 1,3 juta dari total 1,6 juta guru di Indonesia mendapat skor di bawah 60 untuk tingkat skor 0 sampai 100. Tes ini dilakukan untuk semua guru yang berasal dari semua daerah dan tingkat sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Ketenagakerjaan dan Penempatan Guru, distribusi guru di Indonesia juga tidak menyebar dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Sementara itu, tingkat kekurangan guru di wilayah kota hanya 21%. Hanya 7,2% melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan survei sumber daya manusia di Indonesia, persentase lulusan sekolah dasar di Indonesia adalah 70% dan 22,4% diantaranya lulusan sekolah menengah, sedangkan hanya 7,2% diantaranya lulusan perguruan tinggi. Sumber daya manusia Indonesia tertinggal dari Malaysia yang memiliki 20,3% lulusan perguruan tinggi. Tingginya tingkat kecurangan siswa. Kecurangan saat melakukan tes biasanya terjadi di Indonesia. Tidak semua siswa di Indonesia melakukan kecurangan, tetapi tingkat kecurangan di Indonesia dapat dikategorikan tinggi. Pengakuan kejujuran terhadap siswa perlu ditingkatkan. Semua unsur pendidikan berusaha menyelesaikan masalah ini. Kantin kejujuran, kios kejujuran, dan sudut kejujuran sekarang ada di sekolah, dan semoga ini dapat membantu meningkatkan kejujuran siswa. Ujian nasional menggunakan tes berbasis komputer. Sejak tahun 2015, pemerintah menerapkan ujian berbasis komputer untuk ujian nasional. Sistem ini bertujuan untuk menghindari kecurangan di antara para siswa. Kementerian Pendidikan di Indonesia berharap sistem ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan kebiasaan menyontek di Indonesia. Dalam Computer Based Test atau CBT, setiap siswa mendapat pertanyaan ujian yang berbeda. Waktu untuk melakukan CBT juga terbatas. Para siswa tidak akan punya waktu untuk bertanya kepada siswa lain atau bahkan menyontek. Jika Anda ingin melihat lebih banyak untuk ujian nasional, Anda bisa mengklik sejarah ujian nasional di Indonesia. Itulah 10 fakta pendidikan di Indonesia. Mungkin sebagian dari Anda akan cukup terkejut mengetahui fakta-fakta ini. Meskipun kebanyakan dari mereka bukan berita baik, tetapi jika Anda orang Indonesia dan Anda peduli dengan sistem pendidikan, maka Anda dapat melakukan beberapa kontribusi yang berguna untuk membantunya.